Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oke, berdoa selesai. Suara saya gimana? Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Kita melanjutkan ke pertemuan kelima ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Yang lainnya di-mute dulu ya. Oke, sebelum memulai, saya beri kesempatan apabila ada pertanyaan terkait perkuliahan minggu kemarin, atau tadi Revina ada bagian yang belum dimengerti yang bagaimana? Oh ya, hari ini adalah tanggal 28 ya. 8 Oktober, berarti hari Sumpah Pemuda ya. Selamat Hari Sumpah Pemuda, generasi muda, supaya jangan males-males ya. Walaupun pandemi tetap semangat. Gitu aja pesan saya. Oke, silakan Revina. Pak, di bagian yang akhir Pak, yang geografi informasi sistem, yang ada orang, data, aplikasi, software, hardware tuh Pak, itu masih agak bingung untuk yang penerapan dan aplikasi SIG itu Pak, bagian akhir. Yang gambar yang akhir. Ya Pak. Di tugasnya kemarin sudah dijawab tapi ya. Yang mana? Itu kan ada gambar, yang gambar berapa? 1, 2, 3, yang mana yang sebelah mana? Gambar 3 Pak, yang ada orang, data. Orang, data, aplikasi itu ya? Itu ya? Iya Pak, yang penerapan itu Pak, ya. Oke. Yang lainnya ada? Sudah, itu aja ya. Ini kalau sebenarnya kenapa saya memberikan tugas di review itu untuk gambar, supaya kalian bisa membaca tabel ataupun gambar dan bisa menceritakan. Nanti fungsinya apa? Fungsinya kalian ketika nanti melakukan proposal atau melakukan presentasi apapun ya, atau kalian pada waktu perkuliahan, atau nanti pada waktu kalian kerja, nanti kalian bisa menjelaskan dari gambar atau spasial. Jadi kalau yang ditanyakan Revina adalah itu termasuk dari komponen GIS ya. Jadi komponen geografi informasi sistem yang ada di software itu ada 5 bagian. Ada orangnya, ada aplikasi, kemudian ada hardware-nya, ada software dan data. Nah ini semua berkesinambungan, harus ada semua. Nah, kenapa di awal Bapak menceritakan apa itu sistem? Nah ini sistem ya, kita sama ya nanti masuk di materi hari ini. Apa sistem? Berarti sistem itu adalah keseluruhan, satu kesatuan. Jika ada satu hal atau satu bagian di mana itu tidak ada atau di mana itu tidak berfungsi dengan baik, maka semua sistem atau semua yang ada di misalnya di komponen yang ada di software ini, maka tidak ada berfungsi. Contohnya misalnya tidak ada orangnya. Nah, kalau tidak orangnya, siapa yang mengoperasikan? Ya, seperti itu. Salah satunya misalnya tidak ada aplikasinya, ya tidak bisa bekerja. Jadi di sini kita nyambung ya apa yang nanti Bapak jelaskan di perkuliahan untuk hari ini. Jadi kita membahas antara sistem dan subsistem SIG. Nanti di gambar itu nanti saya lihat semua ya bagaimana kalian menceritakan dari gambar itu. Nah, jadi kalian ditanyakan Revina adalah itu merupakan komponen dari SIG. Ada 5 komponen yang harus memang ada di sistem informasi geografis. Nah, silakan kalian jelaskan menurut bahasa. Nanti ini belum selesai
saya periksa, nanti silahkan saya periksa, kemudian nanti langsung saya kembalikan dan langsung bisa terlihat di nilainya seperti itu. Oke, paham ya, Revina? Paham, Pak. Oke, saya melanjutkan, jadi nyambung dari pertanyaan untuk hari ini yang akan kita jelaskan. Kita masuk ke sistem dan subsistem dari sistem informasi geografi. Kalau kita melihat di rencana acara perkuliahan kita sudah masuk ke pertemuan 5. Jadi mungkin nanti silahkan diisi di itu ya, di chatnya, di formnya chat itu. Nanti kita mungkin bisa tatap muka di pertemuan sebelum UTS ya. Nah ini kebetulan ya, pertemuan 7 ini ya mungkin ya. Nah ini kita nanti kalau tidak ada arah melintang, kita coba ya. Nah yang berminat, kemudian ada syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, silakan jika memenuhi prasyaratnya kalian tulis di kolom chatting. Gitu ya. Kita masuk ke pertemuan 5, sistem dan subsistem SIG. Apa itu sistem dan subsistem? Kita jelaskan, kita breakdown satu persatu. Nah, kalau kita melihat, sebenarnya ini sudah saya berikan di pertemuan pertama. Oke, di pertemuan pertama, pertemuan kedua ya, kalau pertama kita membahas kontrak perkuliahan, kalau di pertemuan kedua sebenarnya sudah dibahas sedikit terkait sistem dan subsistem. Jadi, kalau kita melihat di keseluruhan atau secara komprehensif, subsistem dari sistem informasi geografis itu ada data input yang pertama ya, data input, kemudian ada data manajemen, kemudian ada manipulasi atau data analisis, yang keempat adalah data output. Jadi semua ini harus ada di subsistem SIG. Nah, kita breakdown satu persatu. Ini tadi sudah ya, ini pengulangan materi, jadi sudah dijelaskan, kalian jelaskan satu persatu. Kalau di sini yang dijelaskan yang kemarin itu merupakan apa aja komponen dari SIG, kemudian ini bagaimana SIG itu bekerja, harus ada softwarenya, kemudian ada orang yang mengoperasi, dan lain sebagainya. Kalau di sini pengertiannya di awal, supaya kalian tidak lupa, jadi silahkan dilihat lagi. Kemudian yang di bawah ini adalah bagaimana bagan kira-kira data itu bekerja dalam suatu software itu. Kemudian di sini ada output, nanti jelaskan ya, di pertemuan ini ada namanya data input dan sampai outputnya. Kalau kita melihat pengertian secara umum, jadi data output itu merupakan atau berfungsi mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut. Jadi data itu ada dua, data spasial dan atribut. Nanti saya jelaskan di pertemuan, maksudnya di slide selanjutnya. Data spasial atau atribut dari berbagai sumber sekaligus bertanggung jawab dalam mengkonversi dan mentransformasi format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh software-nya ini, atau dapat digunakan oleh sistem informasi geografis. Jadi kalau kita ingin memproses sebuah data, pasti harus data input yang dimasukkan. Misalnya, kalau kalian sudah mendapatkan survei ukur tanah. Nah, di survei ukur tanah itu ada data inputnya. Inputnya apa? Misalnya, inputnya adalah topografi. Nah, dari topografi itu nanti bisa dikonversikan, dimasuk ke dalam SIG. Kalian tinggal ingin mempersiapkan untuk kebutuhan apa. Nah, itu yang disebut dengan data input. Kemudian ada namanya data manajemen, yaitu berfungsi untuk mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil dan diperbarui dan diupdate. Jadi ketika data sudah dimasukkan, maka masuk ke data manajemen. Nah, di data manajemen itu bisa kita update, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu masuk ke data manajemen. Kemudian setelah data manajemen, masuk ke data manipulasi atau analisis. Nah, di dalam software itu nanti software tersebut melakukan analisis. Jadi ketika output input yang diberikan tidak sesuai, maka keluarnya tidak sesuai. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Misalnya kalau Bapak menjelaskan minggu kemarin, ketika kita ingin membuat misalnya persebaran, contohnya ya, persebaran kampus ya, saya ingin melihat persebaran kampus negeri dan swasta di Kota Malang. Nah, maka data inputnya berarti
apa untuk membuat peta? Yang pertama harus ada peta administrasi minimal. Nah, peta administrasi itu nanti untuk dari SIG itu mengolah, misalnya data yang kalian punya, saya punya datanya dari AutoCAD, Pak. Boleh dari AutoCAD nanti bisa di-convert ke SIG. Nanti dari SIG itu dianalisis. Jadi bukan maksudnya memanipulasi data, bukan. Jadi memanipulasi itu dalam artian dari data yang mentah itu kemudian nanti diolah sesuai dengan apa yang kita berikan perintah seperti itu. Itu namanya data manipulasi atau analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah data output atau reporting, yaitu berfungsi menampilkan keluaran seluruh atau sebagian dari data dalam bentuk sesuatu maupun hard copy seperti tabel dan lain. Jadi setelah kita masukkan, kemudian kita olah, maka keluar ada data outputnya seperti apa. Ada berupa peta tadi, peta persebaran, atau peta mitigasi bencana, yaitu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini ya saya jelaskan data itu jadi ada dua, data spasial dan data atribut. Nah, semua ini masuk ke jenis-jenis data atau model data. Ini ada, perlu kalian ketahui, ada data namanya data spasial dan data atribut. Apa Pak data spasial dan data atribut? Nah, di sini nanti saya jelaskan. Di sini ada, ini ya, nanti kelebihannya. Nah, apa suara saya masih terdengar? Masih Pak. Nanti kalau jika tidak terdengar atau terganggu, silakan nanti saya diberitahu ya. Oke, saya lanjutkan ke data spasial dan data atribut. Nah, di sini perbedaan yang paling mencolok di sini. Kalau data spasial itu berarti mempresentasikan aspek ruangan. Seperti apa? Ada berupa titik, ada berupa garis. Misalnya di peta itu ada garis jalan ya. Jalan itu apakah termasuk jalan arteri, jalan kolektor, itu nanti terlihat di peta. Nah, itu termasuk data spasial. Kemudian yang ketiga yaitu area atau poligon. Misalnya batas wilayah. Nah, batas wilayah kan nggak mungkin garis, batas wilayah kecamatan A pasti kan berupa area poligon. Nggak mungkin batasnya bulat atau elips. Nah, pasti kan ada bentukan dari alam kan yang berupa tidak berupa apa namanya istilahnya bulat gitu. Kemudian ada objek 3 dimensi berupa kontur atau ketinggian. Nah, semua ini masuk ke dalam data spasial. Nah, apa yang disebut data atribut? Nah, kalau data atribut adalah mempresentasikan aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam kata-kata, angka, atau tabel. Jadi, yang ada di permukaan bumi itu nanti dibahasakan atau dipresentasikan dalam bentuk tabel misalnya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin memetakan alamat kalian. Nah, saya bisa dengan nama di sini, kemudian ada alamat. Berarti ini masuk ke data umum. Berarti masuk data input ya. Inputnya itu apa? Inputnya ya ini, saya ingin membuat peta persebaran, misalnya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pemetaan SIG kelas B. Nah, berarti saya data inputnya apa? Saya harus punya data masing-masing dari kalian, masing-masing mahasiswa, mulai dari nama, alamat, kota, dan telepon. Nah, ketika nanti outputnya bagaimana? Outputnya ketika sudah dimasukkan semua, sudah jadi. Nah, dalam peta itu nanti saya klik satu titik keluar ini. Oh, ternyata alamatnya misalnya contoh si Ani itu jalan ini, nomor teleponnya ini, kotanya ini. Tahu. Jadi itu bedanya antara data spasial dan data atribut. Oke, dari sini paham ya kira-kira secara umum. Ada yang tanyakan dari sampai sini? Sudah? Saya lanjutkan ya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, di sini merupakan seperti yang Bapak bilang, ini contoh keluaran data spasial dan atribut. Ketika kita mengklik misalnya, ini misalnya peta salah satu, ini peta di Kanada ya. Di Kanada itu mungkin kalau di Indonesia terdiri dari beberapa kecamatan atau kabupaten. Nah,
ketika kita mengklik yang berwarna kuning, maka kita langsung bisa melihat informasi. Oh, itu adalah di kecamatan, misalnya yang kuning ini, Kecamatan Manitoba. Kemudian di sini bisa menampilkan angka kelahiran ya di sini, angka kematian, terus populasinya berapa. Nah, ini sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang contoh yang di depan tadi kan menampilkan nama, alamat, kota, nomor telepon. Nah, ini contoh yang lebih skala lebih luas ya, bisa menampilkan apa aja yang kita ingin masukkan, atau yang kita ingin outputnya seperti apa. Nah, kalau ini diklik warna kuning, maka informasinya bisa terlihat jelas seperti itu. Jadi, ketika kita bisa menggunakan SIG atau JIS, ini kita sangat membantu untuk melakukan salah satunya untuk processing data. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian jenis-jenis data model. Jadi data spasial dibagi lagi, ada model data raster dan model data vektor, seperti itu. Nah, data raster itu apa, Pak? Data raster itu data spasial atau peruangan permukaan bumi yang diperoleh dari citra perekaman foto atau radar dari satelit. Jadi, data kalian memperoleh dari citra satelit, itu namanya data raster. Nah, data raster ini bisa berupa gambaran permukaan bumi, jadi kelihatan seperti contohnya, gambaran permukaan bumi dalam bentuk warna, seperti hijau, kuning, biru, dan lainnya. Nah, kalau misalnya hijau, berarti daerah situ RTH-nya bagus, ruang terbukanya bagus, belum terjadi kerusakan. Nah, ketika warnanya berubah menjadi hitam atau kecoklat-coklatan, berarti di situ mengalami kerusakan, seperti itu. Ini namanya data raster. Kemudian kalau data vektor apa? Jadi data yang berupa titik garis dan area yang berbentuk poligon, itu masuk ke data vektor. Jadi data vektor ini dapat digunakan untuk keperluan administrasi atau rancangan pembangunan jalan dan sebagainya. Nah, di sini kita sebagai teknik sipil bisa menggunakan dari data vektor ini. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan apa sih kelebihan, ataupun pasti sesuatu itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Nah, bagaimana nanti supaya kalian lebih paham kenapa sih kita harus menggunakan data raster dan data vektor. Ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Nah, kalau kita melihat dari kelebihannya dulu di sini, data raster itu data struktur yang lebih sederhana. Kemudian kalau data vektor efisien dalam menyajikan topologi. Kemudian mudah dalam overlay. Kemudian kalau data vektor baik dalam mengubah skala. Kemudian data raster yaitu efisien dalam memproses data citra. Kemudian data vektor memperbolehkan dalam menyajikan jaringan, mudah dalam menggabungkan atributnya. Ini kelebihan-kelebihan antara data raster dan data vektor. Kemudian ada juga kelemahannya. Kalau data raster strukturnya memang data kurang rapi. Kemudian kalau data vektor itu datanya strukturnya lebih kompleks, lebih memberikan informasi yang lebih detail. Kemudian data raster sulit dalam membangun tipologi. Kemudian kalau data vektor overlay lebih sulit untuk dilakukan. Jadi kalau kalian belum tahu overlay apa Pak? Jadi overlay itu menggabungkan dua peta atau lebih. Jadi ditumpuk ya. Itu ada nanti di dalam sistem informasi geografi ditumpuk. Nanti mana dalam mengoverlay itu ketahuan mana daerah-daerah. Misalnya kita ingin overlay, ingin mengetahui di mana sih, misalnya di Kota Batu, daerah mana sih yang memang cocok untuk menanam atau untuk menanam tanaman hortikultura. Nah, maka peta yang dibutuhkan adalah peta tanah, peta topografi, atau peta administrasi. Nah, nanti di overlay itu ditumpuk. Nah, di situ nanti kelihatan, oh ternyata di daerah A, di daerah B ini cocok untuk menanam hortikultura. Tapi dengan syarat ada, kita melihat lagi syaratnya, kita masukkan di data dalam SIG itu. Syaratnya apa sih? Kalau tanaman itu bisa tumbuh di dataran tinggi atau di dataran, kelembapannya harus sekian, terus tinggi topografinya harus sekian. Nah, itu dimasukkan, nanti kelihatan di overlay, nanti kelihatan daerah ini yang bisa untuk analisis, daerah ini yang memang cocok untuk tanaman hortikultura, itu namanya overlay.
Ya, seperti itu contoh secara ringkasnya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini masih kelemahan ya. Kalau data raster, data sel tidak tergantung pada batas kenampakan. Kalau data vektor tidak efisien dalam pemrosesan citra, lebih intensif dalam update. Jadi di sini memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Nanti supaya lebih paham memang harus di SIG memang sebenarnya harus praktek. Tapi karena memang di daerah sipil memang masih mengupayakan supaya nanti karena kalau kita menggunakan SIG memang harus speknya lebih tinggi ya. Jadi seharusnya ini kan 3 SKS, harusnya ada sedikit gambaran ya nanti Bapak menyajikan bagaimana nanti masuk ke softwarenya SIG secara umum supaya kalian ada gambaran sekilas ya secara makro. Oh, datanya seperti ini yang harus dimasukkan seperti ini. Nah, ini untuk pertemuan sebelum tes ini saya memberikan teori-teori dulu supaya nanti ketika istilah-istilah apa aja yang ada di SIG, nanti ketika nanti langsung masuk ke softwarenya kalian paham, oh ini fungsinya untuk ini, jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini contohnya ya, ada data vektor dan raster ini di petanya. Kemudian, nah ini secara kesimpulan, jadi skema urean dari subsistem dari sistem informasi grafis. Kalau kita runutannya sudah dijelaskan dari awal ya, atau mungkin dari pertemuan yang kedua, yang sebelah kiri ini adalah data input. Jadi input apa yang akan kita berikan. Ada berupa tabel, laporan, pengukuran lapangan. Nah, ini masuk di survei ukur tanah, bisa juga data input. Kemudian peta, ini dari peta tematik, misalnya yang dibutuhkan peta apa, kita punya peta dasarnya. Kemudian bisa juga dari foto udara atau citra satelit, itu bisa juga nanti diolah. Kemudian dari DEM ataupun data lainnya. Ini termasuk ke data input ya. Kemudian kita masuk, setelah data input dimasukkan, maka akan diproses di data management, data manipulation. Di sini melakukan storage atau basic data, melakukan penyimpanan data. Kan pasti data kalau masuk dilakukan penyimpanan, kemudian diproses sehingga akan menghasilkan output. Supaya menghasilkan output yang bagus, pasti harus data inputnya itu yang diberikan harus sesuai. Nah, bagaimana bisa output bagus jika inputnya itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Nah, seperti itu. Nanti outputnya bisa keluar tabel tadi, bisa keluar peta secara spasial, bisa keluar juga laporan, ataupun nanti soft copy seperti itu. Atau soft copy peta bisa kita cetak menjadi berbagai ukuran, tergantung skala. Nah, kalau skala, sudah dijelaskan di pertemuan yang pertama ya di awal-awal, kita membutuhkan skala apa? Skala yang lebih luas atau skala yang lebih detail, kelihatan persisnya, berarti peta harus menunjukkan peta yang memang detail, misalnya 1/5000, sampai keluar kelihatan jalannya, keluar kelihatan persis rumahnya, dan sebagainya. Nah, ini sekilas untuk perkuliahan hari ini terkait apa itu sistem dan apa aja yang ada di subsistem di sistem informasi geografis. Silakan mungkin sampai ini. Silakan jika ada pertanyaan atau ada Tadi Pak. silakan simak. Oke. Kalau tidak ada lagi, Bapak tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih yang telah hadir pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.